Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Kardinata Putri dari kelas 30F dengan NIM 2004075620016. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Jenis kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah memiliki SP yang jelas, tidak terdapat S yang ganda, kalimat penghubung antara kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Contoh salah. Dalam penyusunan laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Itu contoh yang benar. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya juga harus menggunakan imbuhan me juga. Contoh, kakak menolong anak itu dengan papahnya ke pinggir jalan. 2. Kakak menolong anak itu dengan mama papahnya ke pinggir jalan. Itu adalah contoh salah dan benar. 3. Ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, ada beberapa cara, yaitu A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Contoh yang salah. Pada kesempatan lain, kami berharap dapat membicarakan lagi soal ini. Contoh yang benar. B. Urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan 1000 juta atau 100 tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Contoh yang salah. Bukan 100, 1000 atau sejuta tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Contoh yang benar. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, cerita itu begitu menarik, cerita itu sangat mengharukan atau salah. Cerita itu sangat menarik dan mengharukan. Itu adalah yang benar. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. E. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan, seperti lah, pun, dan kah. Contoh, dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? 4. Kologisan. Kologisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Contoh yang salah. Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Contoh yang benar. 5. Kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa yang harus diperhatikan dalam penghematan kata, yaitu A. Menghilangkan pengulangan subjek, B. Menghindari penggunaan subordinat pada hiponimi kata, C. Menghindari sinonim dalam satu kalimat, D. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Contoh yang salah. Karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Itu adalah contoh benar. 6. Kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Contoh yang salah. Mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. Contoh yang benar. 7. Kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contoh, kita harus dapat mengembalikan kepada pribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Contoh yang salah.
Kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Itu contoh yang benar. Struktur kalimat efektif. 1. Struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat. Sedangkan unsur tak wajib itu adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada, yaitu kata kerja bantu, harus, boleh, keterangan, aspek sudah, akan keterangan tempat, waktu, dan cara, dan sebagainya. 2. Struktur kalimat paralel. Yang dimaksud berkesejajaran atau paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frasa atau kelompok kata, maka ide-ide yang sederajat harus dinyatakan dengan frasa yang terbagi atas A. Kesejajaran bentuk, B. Kesejajaran makna, C. Kesejajaran dalam perincian pilihan. 3. Struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya, tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Misalnya, oleh mahasiswa kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesatuan. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat subobjek, dan predikat keterangan. Dalam penulisan tampak kalimat-kalimat yang panjang tidak mempunyai S dan P, ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Hal seperti ini hendaknya dihindarkan oleh pemakaian kalimat agar kesatuan gagasan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dan dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Contoh 1. Bangsa Indonesia menginginkan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. 2. Kebudayaan daerah adalah milik seluruh bangsa Indonesia. 2. Kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Sebaliknya, dikatakan tidak hemat karena jumlahnya terlalu banyak. A. Mengulang subjek kalimat. B. Hiponim terhindarkan. C. Pemakaian kata depan dari dan daripada. 3. Penekanan. A. Pemindahan letak frase. B. Mengulang kata-kata yang sama. Di samping dilakukan dengan dua hal yang disebutkan di atas, penekanan atau penegasan dapat juga dilakukan dengan A. Penegasan dengan intonasi, B. Penegasan dengan partikel, C. Penegasan dengan kata keterangan, D. Penegasan dengan kontraks makna, E. Penegasan dengan pemindahan unsur, F. Penegasan dalam bentuk pasif. 4. Kevariasian. Kevariasi dalam pembukaan kalimat. 1. Frase keterangan atau waktu, tempat, acara. 2. Frase benda. 3. Frase kerja. 4. Partikel penghubung. Contoh, karena bekerja terlalu berat, dia jatuh sakit. Itu adalah frase penghubung. B. Variasi dalam pola kalimat. Untuk efektivitas kalimat dan untuk menghindari suasana menonton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. Contoh, dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat desa Sukamaju. C. Variasi di dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat, berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah, sehingga contoh berikut, Presiden SBY sekali lagi menegaskan perlunya kita lebih berhati-hati memakai bahan bakar dan energi dalam negeri. Apakah kita menangkap peringatan tersebut? D. Variasi bentuk aktif pasif. Contohnya yaitu pohon pisang itu cepat tumbuh, kita dengan mudah dapat menanamnya dan memeliharanya. Lagi pula kita tidak perlu memupuknya, kita hanya menggali lubang, menanam dan tinggal menunggu buahnya.
Bandingan dengan kalimat berikut, pohon pisang itu cepat tumbuh dengan mudah. Pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara, lagi pula tidak perlu dipupuk, kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Itulah tadi penjelasan tentang kalimat efektif. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.